Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang hak ibu setelah anak lelakinya menikah. Menikah dan membentuk keluarga sakinah ialah idaman tiap individu. Tetapi saat sebelum menikah, seorang anak baik laki-laki atau wanita memiliki kewajiban yang besar kepada kedua orang tuanya, khususnya ke ibundanya. Bila seorang anak wanita menikah, maka dia bisa menjadi hak suami. Ayah dan ibunya tak lagi mempunyai hak atas wanita itu. Tetapi untuk anak lelaki, kewajiban berbakti ke ibu tidak akan hilang. Hingga walaupun telah mempunyai istri, dia masih tetap jadi hak ibunya. Kenapa ada perbedaan antara hak ibu pada anak lelakinya yang sudah menikah? Lalu bagaimanakah pula semestinya anak lelaki perlakukan ibunya sesudah menikah? Di samping masih tetap mewujudkan keluarga bersama istri dan anak-anak, simaklah pembahasan ini. Secara khusus atau mungkin dengan benar-benar spesial, Islam mengutamakan hak ibu ke anak laki kandungannya. Kenapa pada anak wanita kandungannya tidak? Karena anak wanita dilepaskan sesudah diperistri seseorang. Dan anak laki-laki tidak dapat terlepas meskipun dia telah beristri. Dengan begitu, pengabdian anak lelaki ke ibu kandungnya tidak putus. Tapi pengabdian anak wanita putus dan berpindah ke suaminya. Karena itu, anak lelaki lebih terikat dengan ibunya. Sementara anak wanita lepas ikatan pengabdiannya ke ibunya sendiri. Lelaki harus membelanjai anak dan istri dan harus terus memberi perhatian kepada ibu kandungnya. Anak lelaki yang dewasa lalu menikah, ibunya lebih berkuasa pada dirinya daripada istrinya. Karena ibu lebih memiliki hak kepada anak lelaki kandungnya. Karena itu anak itu harus berusaha selalu menjaga hati ibunya. Lalu bagaimana bila keperluan istri dan keperluan ibu bertepatan waktunya? Jika kebutuhan minum dan makan istri telah tercukupi, lalu istri mempunyai kepentingan yang lain tidak pokok, maka yang harus diutamakan ialah kepentingan atau kebutuhan ibu terlebih dahulu. Demikian hak ibu ke anak lelaki kandungnya. Maka istri harus mengetahui jika kebutuhan ibu kandung suaminya ialah kebutuhan yang nyaris mutlak ke sang anak. Karena suami saat ini masih mempunyai kewajiban ke ibunya. Bila seorang istri tidak mengetahui ketentuan Islam semacam ini, karena itu jalinan suami dan istri bisa jadi jalan tidak bagus. Oleh karena itu, dianjurkan ke beberapa istri untuk pahami pengetahuan agama. Saat menyaksikan suaminya demikian patuh ke ibu kandungnya, seorang istri harus meridhoinya. Kelebihan seorang ibu tergambar dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbicara, ada seorang yang tiba menghadap Rasulullah dan menanyakan, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih memiliki hak dengan kebaikanku?" Jawab Rasulullah, "Ibumu." Dia menanyakan kembali, "Lalu siapa?" Jawabannya, "Ibumu." Dia menanyakan kembali, "Lalu siapa?" Jawabannya, "Ibumu." Dia menanyakan kembali, "Lalu siapa?" Jawabannya, "Ayahmu." Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Ada seorang yang tiba, disebut namanya Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, menanyakan, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih memiliki hak dengan kebaikanku?" Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ibumu." Dengan diulangi 3 kali pertanyaan dan jawaban yang serupa. Pengulangan kata ibu sampai 3 kali memperlihatkan jika ibu lebih memiliki hak atas anaknya dengan bagian yang lebih lengkap, seperti albir, kebijakan, ihsan, pelayanan. Ibnu Al-Battal menjelaskan jika ibu mempunyai 3 kali hak semakin banyak dibanding ayahnya. Karena kata ayah dalam hadis disebut sekali dan ibu diulangi sampai 3 kali. Ini bisa dimengerti dari keadaan ibu saat hamil, melahirkan, menyusui.
Tiga ini cuma dapat ditangani oleh ibu dengan beragam kesusahannya. Selanjutnya ayah mengikutinya dalam tarbiyah, pembimbingan, dan pengasuhan. Hal tersebut disyaratkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan ke manusia melakukan perbuatan baik kedua orang ibu bapaknya. Ibunya sudah mengandungnya dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Selambat-lambatnya waktu menyapih adalah sesudah anak berusia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang ibu bapakmu, cuma kepadakulah kembalimu. Allah menyamakan keduanya dalam berwasiat, tetapi mengutamakan ibu dengan 3 hal yang sudah disebut sebelumnya. Sementara itu, Imam Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad, demikian pula Ibnu Majah dan Al-Hakim mensahihkannya dalam Al-Miqdam bin Ma'di Karibah, jika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah berwasiat ke kalian mengenai ibu kalian. Selanjutnya berwasiat mengenai ibu kalian, selanjutnya berwasiat mengenai ibu kalian, selanjutnya berwasiat mengenai ayah kalian, selanjutnya berwasiat mengenai famili dari yang paling dekat. Ini memberi kesan-kesan untuk mengutamakan famili yang didekatkan dari segi kedua orang tua dibandingkan didekatkan dengan satu segi saja. Mengutamakan famili yang terdapat jalinan mahram dibanding yang tidak ada jalinan mahram, kemudian hubungan pernikahan. Ibnu Battal memperlihatkan jika posisi itu tidak mungkin memberi kebaikan sekalian ke seluruhnya famili. Dari hadis ini bisa diambil pelajarannya mengenai ibu yang lebih diutamakan dalam melakukan perbuatan kebaikan daripada ayah. Ini dikuatkan oleh hadis Imam Ahmad An-Nasai Al-Hakim yang mensahihkannya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, saya menanyakan ke Muhammad SAW, siapakah manusia yang paling memiliki hak atas seorang wanita? Jawabannya suaminya. Jika atas lelaki, jawabannya ibunya. Demikian pula yang diriwayatkan Al-Hakim dan Abu Daud dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seorang wanita yang menanyakan, ya Rasulullah, sebenarnya anak lelakiku ini, perutku sebelumnya pernah jadi tempatnya, air susuku sebelumnya pernah jadi minumannya, pangkuanku sebelumnya pernah jadi penyembuhnya. Dan sebenarnya ayahnya menceraikanku dan aku mengambilnya dariku. Rasulullah SAW bersabda, kamu lebih memiliki hak dibanding ayahnya sepanjang kamu belum menikah. Tujuannya menikah dengan lelaki lain bukan ayahnya, maka wanita itu yang melanjutkan mengasuhnya karena yang lebih spesifik dengan anaknya. Lebih memiliki hak untuknya karena kekhususannya saat hamil, melahirkan, dan menyusui. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.